Hai guys, selamat datang di konten kali ini. Bersama gue adalah Anastasia, dan di video kali ini gue udah ngundang satu tamu spesial nih. Ada Ko Hendra, saya dulu dong Ko Hendra. Halo, Halo, gimana Hendra. nih Ko kabarnya nih Ko? Kabarnya baik sih. Baik-baik aja lah. Ini sekarang Koko tuh kesibukannya lagi apa nih? Aku lebih ke belakangan ini kan ada beberapa ide konsep gitu ya. Jadi Ah, realisasiin itu aja dulu sih. oh, gila, mantap-mantap. Jadi gini Ko, aku tuh ngundang Koko ke sini tuh pengen nanya-nanya gitu Ko soal interior design. Soalnya kan Koko udah berpengalaman lah ya di bidang interior design ini ya. Lumayan lah. Ya, makanya pengen nanya-nanya. Jadi tuh menurut Koko tuh interior design tuh apa sih gitu? Kayak pekerjaannya apa gitu, seperti apa gitu. Terus sebenarnya interior design sama dekorator tuh bedanya tuh apa? Ada bedanya nggak? Soalnya kalau dari pengalaman aku pribadi ya, personal itu, beberapa orang tuh masih ada yang bingung gitu ngebedain interior design sama dekorator. Mungkin Koko bisa bantu jawab lah di video ini. Sharing-sharing gitu lah, Kak. Nah, Oke. gimana tuh, Kak? Jadi kalau mengenai apa itu interior design, Mm-mm. kita bagi dulu nih. Mm-mm. Desain kan perancangan, Mm-mm. interior kan ruang dalam. Mm-mm. Jadi kita tuh merancang ruang dalam apa aja, bisa rumah, kapal, hotel, segala macam, pesawat. Mm-mm. Eh, Idealnya itu ya. Jadi Mm-mm. apa aja yang dianggap ruang dalam agar bisa berfungsi uh, memfasilitasi kegiatan yang ada di dalam ruang Oh. tersebut. Uh-uh. Jadi selain memberikan fasilitas untuk kegiatan itu, ya otomatis nilai plusnya kalau bisa juga bagus dilihat gitu. Nah, Hmm. sekarang bedanya dengan dekorator, dekorator itu purely estetik ya kalau aku bilang ya, lebih ke Hmm. oke, ruangan ini bisa saya tata seperti apa sih biar bagus, Oh dikasih iya, benar. objek apa dan sebagainya. Heeh. Tapi mungkin kalau ke arah mikirin planning ini fungsinya apa aja di dalam, perlu fasilitas apa, Oh, terus tekniknya kayak bikinnya, sipilnya segala macam, mungkin mereka belum sampai sana. oh. Jadi untuk yang lebih detailnya lebih ke interior design gitu ya. Ya, Dekorator untuk lebih segi estetiknya aja gitu. betul. So Nah, far yang saya lihat ya. jadi sebenarnya, tapi kalau misalnya menurut Koko pribadi tuh interior tuh penting atau enggak sih? Desain interior itu penting atau enggak? Oke, kalau dibilang penting, saya bilang penting. Hmm. Kenapa? Karena uh, kalau kita interiornya dirancang atau di planning dengan bagus, kegiatan yang di dalam kan efektif, Hmm. kan berhubungan dengan safety orang juga ya. Hmm, benar-benar. Jadi kalau dibilang penting ya, saya bilang penting Hmm. menunjang kegiatan orang di dalamnya. Jadi kalau bayangkan kita punya restoran atau kantor atau toko, kalau nggak dipikirin posisi penempatan kasirnya, barangnya, produk yang di displaynya, otomatis kan ya kurang efektif lah dalam menjual gitu kan. Oh iya, benar-benar. Benar. Ya, Nah, tapi tuh kalau terlepas ini kan sekarang internetnya kan ada pendidikannya ya di kampus ya. Nah, tapi kalau misalnya terlepas dari pendidikannya, gelarnya dan lain-lainnya itu orang tuh bisa nggak sih jadi desain interior? nah, itu pertanyaannya bagus sih. Uh, Kalau aku bilang gini, kayak dokter aja deh gitu ya. Cuman Mm-mm. mungkin kalau di Indonesia memang kurang 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 digalakkan ya. Cuman kesannya Mm-mm. kayak dokter aja kalau kita menempuh jenjang pendidikan, otomatis kan kita udah dapat nih ilmunya semua, Mm-mm. baru kita bisa inilah ya apa yakin, terus kita bisa praktek bikin desain dan segala macam Mm-mm. yang sesuai dengan teori, sesuai dengan uh, yang aman dan sesuai dengan peraturan dan sebagainya. Sementara kalau kita misalnya nggak melalui jenjang pendidikan, otomatis kan trial and error. Iya, Kita benar-benar. nggak bisa bertanggung jawab ya sejauh apa ya gitu ya. Oh iya ya, benar benar banget sih. Bukannya bukannya mereka kemudian tidak mengikuti jenjang pendidikan terus jadi meragukan skillnya, cuman pertanggungjawabannya gimana gitu. Iya, lebih ke arah responsibel aja lah ya, tanggung jawab gitu. Jadi Ya kalau misalnya makanya salah, kalau kalau misalnya di sana kenapa-napa berarti ya desainer yang tanggung jawab gitu kan. makanya kalau di luar negeri kan selain jenjang pendidikan
mereka ada lagi sertifikasi sebenarnya. Oh, Jadi kalau misalnya ada apa-apa, misalnya desainnya ternyata bermasalah atau eh, tidak sesuai dengan peraturan daerah, misalnya materialnya oh, nggak baik begini dan sebagainya, itu izin praktek desainernya bakal dicabut sama kayak dokter. oh, Kalau dicabut kita oh, nggak bisa ngedesain. oh, nggak bisa ngelakuin praktek gitu ya. Mm-mm. Oh. Nah, oh ya, BTW tuh Koko sendiri tuh udah kerja di bidang ini berapa tahun tuh Kok? Oke, aku itu dari akhir 2019, 2011, sorry. Oh, 2011, 2011. Oh, berarti udah 10 tahun nih ya? roughly ya. Sebenarnya kalau dari kuliah sih udah kayak nerima-nerima juga sih. Cuman jadi kayak Oh, ngebantuin bikin CAD doang, bikin 3D doang. tapi udah termasuk lah ya belajar-belajar. Lumayan itu. Ayah. Lumayan. Nambah-nambahin portfolio gitu kan. Nah, Ya, terus, cuman kalau nerima proyek, ya abis lulus kan 2011, nah baru freelance sambil ngantor waktu oh itu. freelance juga. Mm-mm. Nah, terus kan udah pasti nih lama kan, ini udah 10 tahun, mungkin bisa lebih gitu kan. Nah, Koko pasti kan udah banyak project, entah itu project sendiri atau kolaborasi. Nah, Koko tuh biasanya lebih ngambil ke proyek yang ruang lingkup itu kayak apa tuh? Rumah kah, atau kantor, atau semuanya? Gimana tuh? Oke, kalau misalnya kayak ngambil, semua yang ditawarin juga dikerjain sih sebenarnya. Oh, Cuman kalau dibilang mayoritas, mayoritas masih ke residential pasti. uh-uh. Sama belakangan ini agak sering food and beverage juga sih. Oh, berarti, Mm-mm. tapi tuh kan antara rumah residential sama food and beverage itu kan pasti ada alur kerjanya kan, dari misalnya ketemu klien sampai desainnya dikasih gitu, sampai dibikin. Nah itu sebenarnya ada bedanya nggak sih, residensial kah, retail atau food and beverage gitu, Oh, untuk alur sebenarnya kerjanya? untuk alur kerja kurang lebih sih sama ya, pasti kayak kita pertama ketemuan, Mm-mm. briefingnya apa, desainnya mau seperti apa, Mm. kemudian kita pasti ada follow up, apa oke, kita bikin mood board, konsep kita seperti apa, dan seterusnya Oh, sampai desainnya kelar. Cuman pasti ada variabel-variabel lain. Misalnya kalau misalnya retail kan kita ada variabel mungkin fit out ya dari mall ya, kalau misalnya mm-mm. food and beverage atau retailnya di mall, Mm-mm. atau dari kantor bertingkat kan pasti ada building manajemennya, Iya nanti benar-benar. kita mesti submit apa dan sebagainya. Tapi variabel-variabel itu aja sih. Oh, Mm-mm. oke deh. Nah terus biasa buat selama kok ngerjain proyek kan nih, Mm-mm. pernah nemuin kendala-kendala gitu nggak? Misalnya kendala materialnya kah, konstruksinya kah, pas di lapangan gitu, tiba-tiba beda dari yang Koko udah bikin di draft, maksudnya di 3D-nya gitu. Terus mungkin atau ada kendala dari kliennya gitu yang banyak gitunya loh. Mungkin Koko bisa ceritain gitu kan, lumayan, nambah-nambah ilmu dikit gitu. Kalau kendala lebih ke ini ya, kalau misalnya dari segi material mungkin stok aja sih. Mungkin waktu kita propose, kita Mm-mm. pakai material ini, tipe ini, udah ada speknya kan. Ternyata Oh, mungkin dari waktu kita propose sampai akhirnya diproduksi kan pasti ada jeda waktu ya. Mungkin pada waktu itu uh, apa stoknya habis atau apa, misalnya ongoing stock gitu kan. Nah, mm. wallpaper itu sangat sering terjadi ya. Oh iya, iya, Kita bener banget sih. kita propose bulan ini, bulan depan pas udah ACC, udah kita mau beli gitu ya, Mm-mm. stoknya habis, mau nggak mau balik lagi, oke kita cari alternatif Harus lain. cari option lain ya, pusing. Bener Kalau banget sih. wallpaper kan gitu. Iya, iya, bener banget sih, bener banget. Pengalaman. Aku juga pernah gitu, pusing lagi. Sumpah nyari yang mirip itu susah banget, nggak bohong. Betul. Heeh. Ntar kalau nemu harganya beda. Iya, bener banget. Mikir lagi kan. Nah, terus Koko kan biasanya kalau desain interior udah pasti kan Koko menghasilkan desain gitu kan. Nah, cara Koko nentuin harga untuk desain itu gimana tuh? Perhitungannya? Oke. Kalau aku sih, kalau kantor pas beda ya, karena ada hitungan Iya, kantor. iya, iya. Aku pribadi, karena aku jalannya as desainer konsultan, kalau proyek pribadi, Mm-mm. uh, aku sih lebih ke bagaimana caraku menghargai diri sendiri lah ya, istilahnya kayak Oh. uh, menurutku
level tuh udah segini nih. Tapi pasti juga ada ketentuan, misalnya kayak dari HDII kan mungkin ada ketentuan kalau misalnya desain itu hitungannya per meter persegi berapa dan Oh sebagainya. iya benar-benar. Ya. Tapi juga caranya ya kalau HDII kan seperti itu. Aku pernah ngobrol sama teman. Berarti yang di HDI ini lebih ke standarnya gitu ya, dihitungnya per meter gitu. Ya, kayak HDI sama IAI yang Ikatan Arsitek itu kan mereka kayak suatu organisasi yang membuat standar di dunia interior lah, cara kerjanya gimana sih. Iya ya. Ya, minimal sebenarnya cara hitung balik ke kita masing-masing sih. Even though aku pernah ngobrol sama teman, kebetulan dia desainer juga tapi di luar negeri. Kalau mereka malah hitungannya per jam. Oh? Iya. Jadi kayak misalnya kita ada diskusi, debriefing nih. Oh, project ini menurutku aku bisa kerjanya 50 jam sampai aku submit. Aku fee-nya per jam misalnya sekian gitu kan. Udah dikali aja. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya kliennya minta revisi, ya revisi ini saya bisa kerjain misalnya 20 jam. Ya udah harganya segitu. Oh, berarti dia terpaku sama waktu gitu ya. Terus kalau misalnya dilama-lamain gitu sama desainernya gimana? Kayaknya sih pasti ada klausa penalti-nya ya, kalau nggak ya, misalnya kita janji 50 jam, kalau misalnya kita lebih, mungkin ada penalti. Oh ya, bener juga sih ya. Pikir diide-idein gitu kan, lebih mahal nih gitu. Nah, terus ini udah menyangkut interior general nih ya, Aku tuh pengen nanya nih. Terserah sih Koko mau jawab ini menurut pendapat Koko atau pengetahuan Koko, terserah sih ini. Nah, menurut Koko nih, seorang desainer interior itu tantangan utamanya tuh apa? Tantangan utama, oke. Kalau aku pribadi ya, tantangan utama itu ekspektasi sama komunikasi. Ekspektasi? Jadi, klien itu datang nyari kita, apa sih? Ekspektasinya apa sih? Apa cuma biar cantik-cantikan, atau fungsional, atau ngejar budget, atau apa gitu loh. Jadi kayak kita pas ngedesainnya juga jangan kayak crash gitu lah ya istilahnya. Oh iya, benar-benar. Ya, misalnya kan ada klien yang kayak mungkin ekspektasinya itu maunya kalau ke interior designer bayangannya udah kayak nanti nih ruangan saya jadi mewah nih misalnya kan. Ternyata nggak seperti itu. Ya, sama komunikasi juga. Komunikasi, Karena komunikasi itu takut ada miskom gitu ya sama kliennya. ya, karena begini, desain itu kan kita bicara bahasa gambar. Bener. Dibilang yang modern itu apa? Nggak ada deskripsinya kan? Iya, bener banget. Karena suasananya hangat kan kita nggak ada deskripsinya. Kita mau nggak mau ya bahasa gambar, kita bikin mood board. Cuman cara kliennya menangkap itu juga belum tentu sama kan dengan kita. Jadi itu salah satu masalah juga sih. Iya benar sih, benar. Nah, terus tuh seorang interior designer nih, buat menciptakan desainnya itu tuh biasanya dituntut buat meningkatkan kreativitasnya gitu. Maksudnya kayak menciptakan desain baru atau cuman ngambil yang udah ada gitu. Misalnya kayak ngambil di Pinterest terus ambil terus udah tempel aja gitu. Terus itu gimana tuh komentar kok? Kalau pengalamanku sih sebenarnya kita istilahnya mungkin mengadaptasi bukan terinspirasi. Terinspirasi. Jadi istilahnya kayak kita kayak bikin mood board itu kan kita mungkin mencari referensi dari Pinterest, dari Instagram, dari mana aja lah yang ada gambarnya. Kita bikin mood board, kita susun. Kemudian kita kan pasti propose nih. Iya. Ini loh, kira-kira nuansanya kayak gini, bentuknya kayak gini. Misalnya kita ada apalah mungkin dapur gitu yang pintunya garis-garis misalnya. Kan kita nggak mesti ngikutin 100% garis-garis gitu kan. Kita mungkin bisa diubah gitu ya, modifikasi. Ubah dikit gitu, tapi feel-nya tetap sama dengan si mood board-nya itu. Iya. Nuansanya dapat tapi nggak 100% sama gitu. Kalau dibilang kita harus kreatif mencari ide baru terus, kayaknya kalau idealis kita sih begitu ya. Tapi kan kita kerja dari industri.
Iya sih. dengan deadline dan sebagainya. Mengikuti kemauan klien juga gitu kan ya. Tuh. Kan kadang klien bisa datang, saya tuh suka loh foto ini, ruangan Udah ini, gitu dikasih kan. langsung gitu ya. Oh, ini saya suka kayak Bisa gini juga. gitu. Malah lebih enak seperti itu sebenarnya. Ya, kita nggak usah bingung gitu ya. Karena kita udah tahu kan, oh iya dia tuh sukanya gini, berarti kita bisa Oh garis ya. besarnya ada gitu lah ya. Ya, udah dapet gitu kan maunya klien kayak Iya, gini nih gitu. Iya sih, bener iya. sih kasih. Nah, terus tuh, Kadang kadang aku sendiri suka mancing-mancing. uh, Kalau misalnya ada dari yang suka nih, atau ada fotonya nih, atau ada lihat. nah gimana tuh? Iya, Nah, kadang kadang sih dikirim aja kayak aku kemarin udah di Pinterest nih ini gitu kan. Oh iya iya iya. keren nih, boleh nih gitu. Iya. Aduh, terus biasa tuh Mm, Koko kan udah pasti kan desainer ngikutin klien sama kreativitas juga kan. Tapi kan desainer juga butuh pengetahuan-pengetahuan lain gitu kan. Nah, menurut Koko tuh pengetahuan apa tuh yang dibutuhin sama desainer? Pengetahuan ya. Kayaknya kita tuh overall ya kayak generalis gitu ya. Kayak semuanya kita tuh mesti tahu Kayak harus teknik belajar kita. semua ya? Tahu yang penting tahu lah. Maksudnya jangan sampai nggak perlu sampai expert gitu ya. Tapi tahu Kayak sebenarnya. kayak sosial kegiatan kulturnya orang kita juga harus Oh tahu. ya benar juga. Macam-macam teknik juga kita mesti tahu. Mungkin sedikit fisik, fisika, fisika bangunan, atau material, Uh-uh. kayak gitu-gitu. Jadi kayak Uh, macam-macam. Sedikit psikologis juga kadang. oh iya Kayak, ya, psikologis. kayak kita Psikologis. naruh barang gimana Mm-mm. caranya. Mungkin misalnya biar orang nggak mau lewat sini gitu. Hmm. Atau gimana caranya ini biar orang kalau lewat pasti ngeliatin titik ini gitu. Oh ya Kan benar juga psikologis sih. juga tuh. Iya Itu juga kan kita sih. mau main juga. Iya sih. Wah, berarti banyak banget yang perlu kita tahu gitu kan. Nggak cuma sekedar interior gitu doang kan kok. Iya. Hmm. Tapi on the way kita bakal pick up satu-satu sih. Nggak langsung brok gitu tahu semuanya kita. Oh. Belajar dari, ya ngambil ilmu-ilmu juga dari pengalaman gitu, dari buku-buku Iya. teori juga, iya kan. Iya, Terus, sambil ngobrol juga sama orang. Makanya kadang oh, kita kalau ketemuan mungkin kadang nongkrong sama anak psikolog juga punya teman. Misalnya oh, psikolog, kita ngobrol-ngobrol juga punya teman dokter, kita ngobrol-ngobrol juga ikutin aja. Oh ternyata di dokteran begini-begini. Oh ya, iya, oh ya gitu. sedikit demi sedikit tahu gitu ya Ya, ilmu dokter ya. iya, Wah, iya juga sih. Jadi intinya perbanyak relasi juga pentingnya. iya banget. Nah, terus ini kan berarti kalau interior itu berkutat di bidang desain dan seni kan, udah pasti kan. Nah, sebagai interior design itu bisa nggak sih berkolaborasi dengan desainer-desainer lainnya gitu? Desainer, Oh, misalnya desainer patung lah atau grafis lah gitu, itu bisa nggak? oh bisa. Karena aku mungkin buka pertanyaan ini lebih wide aja ya. Oke. Kita kalau di project sendiri kan kita sebenarnya kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu. Mm-mm. Ada tekniknya, ada engineeringnya, ada arsiteknya, Mm-mm. ya kan. Pasti kalau misalnya kita ada artwork, kita pasti ke galeri dan segala macam. Kadang kita Iya. milih artwork kalau kita yang suggest, kita kan mesti bisa feel juga artworknya. Oh, oh, Kita juga harus tahu nih artwork kalau dipasang di ruangan ini nanti suasananya kayak gimana nih. Kadang oh. kita juga bisa kayak ke kolaborasi itu kadang misalnya kayak kita bisa aja ke desainer grafiknya, saya mau ada kafe ini mau ada muralnya kesannya gini gini gini, Oh, ya kan? Atau oh. misalnya tempo hari teman saya pernah nyari desainer grafis agar karpetnya looknya partikular lah kayak apa gitu kan, karpet ada yang custom kan kayak begitu. Tapi juga kita bisa lihatnya dari kita sendiri juga. Sekarang kan tadi kan project nih kita as designer kita kolaborasi sama bidang-bidang lain. Kita juga bisa lihat diri kita sendiri, kita itu bisa menjadi desainer lain juga. Karena kalau kita ilmu dengan desain kita kan sebenarnya overlapping semua ya. Bisa aja kamu tiba-tiba suatu hari jadi desainer produk, desainer furniture, Oh, iya, iya, iya. desainer apalah gitu mungkin, I don't know, banyak kan. Banyak. Oh, berarti bisa Iya merangkap kayak lah ya. Iya, kayak misalnya kita lihat
Studio Nendo ya kalau nggak salah ya. Hmm. Studio Nendo kan kayaknya dia awalnya itu desainer produk ya, desainer sama item-item pokoknya barang-barang. Tapi Heeh. dia juga ngedesain interior, ngedesain Oh, bangunan, oh, atau kita sempat lihat kayak dulu tahun 2010-an awal kalau nggak salah di PIK itu ada Porterhouse atau apa gitu. mm-mm. Itu kan desainernya desainer produk sebenarnya, tapi Oh, ngedesain kafe. oh, Jadi kita bisa ngelihat itu dua sisi. Kita kolaborasi sama desainer lain, grafik mm-mm. dan sebagainya, atau kita nyoba juga bidang lain. Kita belajar juga gitu ya. Iya, Nah, wah iya why sih. not? Ih, kalau belajar bisa jadi nilai plus sih kita ya. Ya nggak sih? Iya, Dapat semua. iya, Heeh. memang. Wah, gila sih. Tapi kan Koko juga ada artwork gitu kan, sering-sering gambar gitu. Nah, itu Koko pernah ini nggak? Apa maksudnya masukin artwork Koko ke desain Koko gitu? Pernah nggak? Sejauh ini sih belum sih. Cuman kalau artwork aku masih kayak polish lah ya kan. Uh, Sekarang sifatnya lebih ke apa namanya, hobi ya. Maksudnya masih memperdalam lagi. Artwork, oh, film fotografi gitu-gitu. oh ya. Iya, Koko juga fotografi juga ya. Bagus-bagus sih kok fotonya. Iya. Saya demen loh. Wow. Dapat fans nih Koko nih. Nah, terus ini nih, kan udah pasti desain butuh kreativitas juga kan, ya kan? Gak mungkin kita harus nyeplak 100% kan. Nah, sebenarnya tuh Tuh, kreativitas itu tuh ada batasannya nggak tuh? batasan konteksnya gimana dulu nih kayaknya? Mungkin dalam interior deh, kan interior pasti ya kita nih pengen nih ada di ruangan ini kita mau ngedesainnya ruangannya antar ada patungnya gitu segede-gede gaban. Nah itu tuh sebenarnya bisa nggak sih kita berkreativitas sampai ke sana gitu? Ada batasnya nggak sih sebenarnya? Oh, kalau kayak gitu mungkin lebih ke ini sifatnya kreativitas yang bertanggung jawab lah ya. Misalnya kayak Hmm. kita kalau di interior itu kan kita harus sesuaikan dengan safety dan keselamatan keamanan ya. Mm-mm. Misalnya kayak posisi apa top kontak dan lain sebagainya, jenis materialnya. Terus Mm. kalau misalnya kita gedung bertingkat kan kita mesti tahu apa namanya SOP. weight bearingnya. Oh, Satu oh, lantai ini per meter perseginya itu bisa menahan beban berapa ratus kilo. oh, oh, Kan ya, nggak boleh ya. sembarangan. Mm-mm. Ya kayak gitu. Itu sih Mm. challenge kreativitas ya, kayak batasnya tuh di sana gitu. Kalau untuk kita, karena kita harus Mm. kreatif tapi bertanggung jawab. Gitu. Tapi Dan mungkin kalau misalnya budget gitu jadi batasan gitu nggak? Kayak misal klien punya budget sekian itu jadi batasan juga nggak? Atau enggak? Atau kita tetap berkreativitas sebanyak mungkin tapi budgetnya kita pikirin juga nih, gimana nih cara ngatur ya budget biar bisa dapat gitu apa yang kita mau realisasikan gitu. Itu bisa juga nggak? Maksudnya termasuk batasannya juga nggak? itu kayaknya harus dijadiin motivasi, bukan batasan. Ya dong. Jadi kalau misalnya kayak budget Hah? yang tapi look-nya mau seperti ini, kita jadi kayak apa lagi yang bisa saya coba ya? Oh Iya iya kan? benar juga sih ya. Apa ya? Iya. Nah, terus Kayak nih, alternatif apa lagi? aduh. Nah, terus ini nih, kan sekarang juga Hmm. lagi pandemi nih kan. Nah, Hmm. terus desain interior selama pandemi ini tuh punya tantangan tersendiri nggak gitu? Biar terus cara desain interior bisa survive di pandemi kayak gitu tuh gimana tuh? Oke. Ya aku selama pandemi ini kan agak hiatus ya dari apa desain interior ya. Jadi kayak nggak terlalu aktif. Karena Cuman apa tuh? kalau apa? Itu kenapa? Hmm, aku kayak karena sekarang kan pasti ada challenge-nya ya. Uh-uh. Entah orang lagi nggak mau keluar dan sebagainya gitu kan. Jadi aku Oh, pikir kayak mungkin aku di masa-masa sekarang aku restrukturisasi dulu nih, dirapin dulu nih. Aku dulu uh-uh. kerjanya di apa dan sebagainya, Uh-uh. dirapin dulu. Oh, bener juga Mm-mm. sih. Ngambil kesempatan buat memperapih portfolio gitu. Ya dan Nah, sebagainya dan kayak manage ke depannya saya mau kemana nih, oh desain iya apa lagi benar. nih gitu kan. Merefleksikan diri ya. Nah, Nah, kalau tadi sih yang apa namanya tantangan yang sama pandemi ya. mm-mm. Eh, tantangan sama pandemi
Kalau aku lihat sih sebenarnya kalau sama pandemi tantangannya itu lebih ke cara koordinasi kerja sih ya. Karena kan aku nggak tahu, aku mungkin zaman old ya, kerja mesti pakai kertas gitu. Jadi kalau misalnya kita kayak mau ngobrol sama orang, mau bahas, itu kan agak, mungkin nggak semua orang biasa mesti online begini misalnya. Atau mau koordinasi lapangan, mungkin mau nunjukin, ini loh, di sini loh, makanya gambarnya kayak aku sih lihat kalau dari progres pembuatan desain di sana sih ya, kayaknya paling susah. Asik. Nah, terus kan tadi kan kita udah, selama kita ngobrol nih, aku kan tadi ada video-video cuplikan mengenai, bukan video sih, foto-foto tentang foto-foto desain interior Koko lah gitu. Nah, Koko bisa jelasin sedikit gak gitu? Boleh nih ditunjukin nih video foto-foto tadi tuh. Oke, yang ditunjukin yang mana? Oke, jadi aku kalau di portfolio itu, aku ada 2 sih di sana yang aku project pribadi, dengan yang aku kerjain waktu masih ngantor dulu di semua di sana. Cuman mungkin kalau dilihat watermarknya beda. Ada satu yang pakai websiteku. Nah, iya. Ada satu lagi yang pakai tulisan Studio Olin. Iya. Nah, di Studio Olin itu sebenarnya aku nge-branding freelance-ku dengan si Studio Olin. Oh. Gitu. Minimal yang pakai website itu pekerjaanku dulu sih di kantor. Dulu. Ya. Jadi kalau bisa dilihat, project-nya bervariasi juga sih di sana. Cuman kayaknya kebanyakan ya itu residential. Tapi kalau ada juga kan itu ya tuh, food and beverage yang Cincila ini nih, ya. Ya, itu juga project ini kantor bagus sih, dulu. aku suka yang ini. Keren. Itu yang ini kalau nggak salah di Cilengsi. Yang di Bekasi itu ya? Bukan ya? Ada 2, ada di Cilengsi, ada di Bekasi. Oh ya. Ini berarti ngambil gaya-gaya yang kemana nih? Kayak Jepang ya kalau nggak salah. Ya nggak sih? Kalau Cincila itu sebenarnya dari kliennya request. Kliennya belum fix awalnya. Jadi kayak kita pengen arahnya kayak The Hobbit, kayak pengen ada kayu-kayunya, natural segala macam. Terus muter-muter. Akhirnya kayak kita pengen bikin kayak rumah, kayak rumahnya si Cincila itu, teman nuansanya kayu gitu. Natural gitu. Ya, yang ini. Oh, ini ada yang Cincila, yang desain Cincilanya ada 2 ya? Yang tadi sama yang ini ya? Oh. Ya, yang ini yang di Bekasi kok nggak tahu. Oh, iya. Keren sih. Kalau yang ini propose di Green Lake. Cuman project-nya masih menggantung. Oh, belum ke build ya? Belum. Oh. Kira-kira tuh yang udah komplit ke build itu berapa kok? Aku nggak hitungin sih. Oh, tapi beberapa udah ada yang udah lah ya, gitu. Rata-rata sih udah. Oh. Asik. Nih guys, jadi kalau misalnya kalian nih Mas yang tertarik nih sama desain-desainnya Kohendra, kalian bisa langsung deh kunjukin di website personalnya Kohendra ya. Terus mungkin untuk linknya nanti dicantumin description box lah di bawah lah ya. Nah, atau kalau mau QR code, aku bisa kirimin juga sih. Anjay, QR code modern sekali ini. Harus dong ya. Wah, gila ya. Ini aku suka sih yang bohemian ini. Ya, itu kayak eksperimen sih ya. Soalnya aku ngerasa kalau misalnya kita di Indonesia itu rata-rata kalau project, udah masuk project desain interior, semua harus kelihatan sleek, mewah, kelihatan gold dan sebagainya gitu. Harus mewah, high class gitu ya. Tapi kalian kayak pengen yang agak berantakan, pengen ya main-main aja gitu. Jadi kayak udah bikin bohemian, pakai tekstur, pakai pattern segala macam. Kayak lebih ada yang hidup gitu yang bohemian itu. Keren sih, aku kayak ada nuansa orangnya kan ya. Kayak iya. ada orang yang tinggal di dalamnya gitu. Iya, bener banget sih. Rapi semua gitu.
rapi terus Yeah. berwarna gitu kan. Kayak ada identitasnya gitu lah. Yeah. Keren banget sih yang itu aku suka. Yeah, thank you. Nah, jadi ya udah lumayan lama ya kita ngobrol-ngobrol gini ya kok ya. Enggak sih? Yeah. Nah, pokoknya buat kalian nih yang tertarik lah ya, tinggal datengin ke website personalnya. Terus kalau misal kalian tertarik sama Ko Hendranya, kalian bisa kunjungin ke IG-nya Hendra Caya. Iya. Hendra Cai. Tapi Nah, kalau mau link semua sosial media sih ada di website-nya ya. Nah, terus pokoknya kalian follow sama like-likein lah post-postannya biar kalian tahu lah update-update terbaru dari Ko Hendra lah ya. Nah, oh ya Niko, terakhir Niko. Aku tuh mau minta saran nih kok ke Koko buat mahasiswa desain interior atau enggak orang-orang yang tertarik buat belajar interior. Itu menurut Koko tuh motivasinya apa dah gitu? Saran-saran dan motivasi dari Koko. Kalau aku motivasinya kan pasti dari diri sendiri. Tapi kalau saran buatku begini. Kita kalau mau mulai interior, memulai membuat portfolio interior, kalau bisa punya 2 portfolio. Jadi 1 portfolio kerja, karena kalau kita portfolio kerja itu kan mesti menyesuaikan dengan si klien ya. Iya. Kita nggak boleh idealis, karena ruangannya punya dia. Iya, nggak boleh egois kita lah ya. Ya, kita mesti punya 1 portfolio pribadi. Itu buat apa tuh? Yang project pribadi yang kalau misalnya kamu kayak lagi jalan kemana ngeliatin apa nih, lucu juga ya kalau misalnya aku desainin kayak begini gitu. Atau lebih kayak eksperimental gitu ya projectnya ya? Iya, jadi kayak kita idealnya kalau ngedesain tuh kayak apa sih? Kayak sukanya ngedesain kayak apa sih? Nanti kamu lihat deh kalau udah banyak nih portfolio project pribadi, kayak ada 1 tema gitu kayak itu sukanya ini gitu kan. Iya benar. Fungsinya portfolio pribadi itu agar kita bisa ketemu prospek klien yang sejalan dengan diri kita. Oh, yang sejalan sama diri kita, sama gaya desain kita gitu. Iya, jadi kayak value-nya saya tuh kayak sebenarnya begini, cuman saya bisa loh kerja kayak begini juga yang saya order klien. Jadi ada 2 opsi nih gitu kan, portfolionya nih gitu. Jadi kayak yang satu ini saya pengennya, saya sukanya ibarat kita kayak kalau misalnya baju, ini loh gaya saya yang pribadi. Kalau ini kayak, ya kalau saya disuruh pakai seragam, saya juga bisa. Iya benar. Kan kita kan pengen klien ngelihat kerjaan kita terus impress gitu kan. Oh, saya mau kerjaan kamu nih. Kayak ibarat kita kalau Zaha Hadid atau yang OG ini kan desainnya udah kayak gitu ya. Iya, benar banget. Klien yang datang ke dia kan pasti udah tahu dong. Oh ya, kalau saya ke Zaha Hadid pasti desainnya begini-begini. Saya maunya kayak begitu. Nah, ibaratnya itu ya. Portfolio pribadi kita itu benar. Biar klien yang datang tuh kayak, oh saya maunya kayak begini nih. Udah dapat gambaran lah ya, kurang lebih desainer yang mau kita datengin kayak gini gitu. Ya, betul. Itu sih penting. Oke deh. Nah, terus nih sebelum aku akhirin ya, aku mau kasih challenge Koko. Ini kasih aku tips and trick cara ngedekor kamar tidur biar nyaman. Ngedekor kamar tidur. Aku jujur dulu aku nggak jago dekorasi. Cuma kalau aku disuruh ngebayangin dekorasi kamar tidur, kita lihat dulu nih pertama bidang apa sih yang paling besar di dalam kamar tidur. Soalnya pasti kita punya kasur. Kasur itu kan lumayan besar ya space-nya. 2 meter kali 1 meter kali 1,20 ya. Ya. Jadi itu kalau misalnya kita tata pasti udah mulai elevate, misalnya kayak pemilihan warna dan sebagainya untuk bantal, bedsheet, remote, itu pasti udah elevate. Apalagi kalau kita masukkan, kita pasti melihat tempat tidur, gitu. Terus meja, itu kan juga kayak nggak mungkin dong kalau berantakan, terus yang ditaruhnya aneh-aneh gitu kan pasti. Iya. Kalau itu kita rapiin dengan tempat tidur, itu pasti udah 2 hal simpel yang pasti udah elevate lah. Di luar,
kalau mau lebih kompleks lagi mungkin ada dinding dan sebagainya, ada lemari. Tapi di luar itu yang paling gampang gue itu. Yang paling gampang lah ya dicapai lah ya. Oke deh. Oke deh, sekian dari video kali ini. Gue adalah Nastasia. Oh ya, thank you dulu deh buat Ko Hendra udah nyempetin waktunya. Sama-sama. Makasih banyak. Pokoknya kalian jangan lupa juga buat subscribe channel ini, klik like juga. Terus jangan lupa klik lonceng juga biar dapat update-update terbaru dari channel Uncle Kik. Oke deh, see you on the next video guys. Dadah.